Halo, Hmm, Uli, maaf ya aku ganggu iya. waktu kamu. Aku mau menyampaikan satu pembahasan dari materi yang aku dapetin dari matkul Ulumul Quran. Oke. Nah, materinya agak ringan-ringan berat ya. Mm-mm. Kita itu membahas tentang ikhlas. Oke, kita ini ya, aku bukan menggurui, bukan Oke. menyampaikan materi yang aku dapat, dan ya kita ada diskusi tipis-tipis lah. Untuk pengertian sendiri ya tentang ikhlas. Ikhlas itu mengharap ridha Allah kan. Mm-mm. Kita itu melakukan sesuatu itu semata-mata mengharap ridha Allah dan mengharap pahala di akhirat. Nah, dari definisi itu kita bisa ambil bahwa syarat ikhlas itu harus ada dua. Yang pertama mengharap ridha Allah, dan yang kedua itu mengharapkan pahala untuk di akhirat kelak. Mm-mm. Nah, ketika kita beramal, ketika kita melakukan suatu kebaikan, jika kita niatkan untuk akhirat, maka Allah akan balas dengan cara terbaik. Nah, itu sebagaimana dalam Quran surah Al-Isra ayat 19. Pernah dengar ini enggak, ayat Quran yang wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Itu kan artinya, Apa artinya? nah, itu tuh artinya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Oh, gitu. Jadi ya kita sebagai manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan aku mau tanya nih, menurutmu ya, kita tuh sholat tuh buat siapa sih? Buat diri kita sendiri karena itu kan kewajiban. Ya, ya, betul. Sholat itu bukan untuk Allah yang kita sembah, bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri. Karena kita sholat, nanti feedbacknya akan kerasa kepada diri kita sendiri. Sholat itu bisa dijadikan bahasa lainnya itu patokan. Kalau sholat kita benar, insya Allah hidup kita juga akan benar gitu. Tapi meskipun sholat itu untuk diri kita sendiri, namun kita harus diniatkan karena Allah, mengharap ridha Allah gitu. Oke, kita ibaratin ke ibadah yang lain nih. Misalnya kita berdoa. Biasanya kita berdoa minta apa aja? Minta sesuatu kan? Ya, Ya, minta sesuatu kan. Minta dilancarin rezeki, Mm-mm. Allahumma yassir umurona gitu kan. Terus di dimudahkan Mm-mm. urusan, dilancarkan rezeki, diberikan jodoh yang soleh gitu kan. Kayak terkadang kita tuh hanya sekedar uang gitu kan, duniawi gitu. Kita kadang lupa dalam berdoa itu, kita kadang lupa meminta akhirat. Iya. Itu kuncinya. Bukan berarti kita belum bisa bilang itu belum ikhlas ibadahnya, karena nilai ikhlas, tingkat ikhlas itu bukan orang lain yang menilai. Suka ada kan kalau misalnya nih ada orang yang dia tuh share kebaikan dan orang lain tuh berargumen gini, wah ini mah pamer, ini mah ria gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu isi hati orang, dan keikhlasan itu muncul dari hati dan tidak bisa dinilai oleh orang lain. Iya, Gitu betul. itu kan ya. Jadi kita nggak bisa menilai keikhlasan orang lain, tetapi kita bisa menilai keikhlasan diri sendiri. Sudah seikhlas mana sih kita dalam beramal, sudah seikhlas mana sih kita dalam beribadah gitu kan. Dengar hadis ini kan, innama a'malu binniyat, segala Iya. sesuatu itu tergantung Dari niat. dari niat. Itu berarti kembali lagi ke diri kita sendiri. Apakah itu nanti akan jadi pahala atau tidak, itu tergantung niat kita. Dalam berdoa itu bukan berarti kita nggak boleh minta dunia ya. Bukan berarti kita bodo amat sama dunia, kan dunia sama akhirat itu harus seimbang. Nah, kita minta hal duniawi pun bukan berarti Allah nggak akan ngabulin, tetapi agar seimbang
selain kita minta kebaikan dunia, kita juga harus minta kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat itu apa sih? Kita minta pahala ya, semoga dengan kita beribadah ini kita dapat pahala sehingga kita nanti dapat surganya Allah gitu kan. Dan yang intinya itu ya kita mengharap ridha Allah. Apapun yang kita lakukan semata-mata hanya karena ridha Allah. Ridha Allah. Sekarang nih kita lagi kuliah, lagi menimba ilmu. Kalau kita ditanya alasan, apa sih tujuan kita kuliah gitu, pasti kita kan yang pertama mau mencari pengalaman, menuntut ilmu, nanti kelak di masa depan mau berkarir, ya kan, mau jadi orang yang bermanfaat, mau membanggakan orang tua gitu kan. Tapi kita kadang nggak inget sama tujuan akhirnya itu kemana, gitu kan. Tetap aja kita harus tujuan akhirnya itu untuk akhirat, karena Allah, semua harus karena Allah. Karena kalau kita nggak ada diniatkan seperti itu, kita akan rugi loh. Kita akan rugi, kita nggak akan dapat pahala karena kita nggak diniatkan kayak gitu. Sedikit cerita nih yang mau di-share. Kita kan sama-sama ngabdi ya di pondok dulu. Nah, aku tuh dulu sempet kan aku niatnya mengabdi selama 1 tahun itu mau belajar untuk persiapan masuk PTN. Nah, setelah beberapa bulan aku ngerasanya kayak nggak ada waktu buat belajar, karena ya pengabdi di pondok lumayan lah kan, kegiatannya banyak gitu, apalagi harus ngurus para santri-santri gitu kan. Aku tuh sempet kayak ngerasa, gimana ya, takutnya keinginan aku buat ngejar PTN tuh nggak bisa karena ini gitu. Aku sempet kayak mikir pengabdian ini tuh takutnya jadi penghalang buat aku menggapai cita-cita. Tapi ada satu momen ngaji sama ustadku, kebetulan banget tiba-tiba ustadku bahas tentang ini, gitu. Kayak kalian kalau punya cita-cita, kalau punya keinginan, misalnya mau kuliah atau mau apa, tapi kalian harus berkewajiban ngabdi dulu di sini. Tunaikan dulu kewajiban kamu dengan ikhlas. Siapa tahu itu jadi wasilah kamu buat ngegapai cita-cita kamu, ya gitu. Jangan sampai kamu berpikir ini pengabdian ini jadi penghalang. Justru kamu harus lakukan kewajiban ini, lakukan ngabdi ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Insya Allah dari situ akan ada jalan, apapun yang kamu inginkan insya Allah akan ada jalan. Dan dari situ aku kayak alhamdulillah nih dapat pencerahan gitu, kayak penawar galauku gitu selama ini. Ternyata jangan terlalu khawatir sama ya itu hal-hal apa ya, urusan-urusan dunia. Kalau kita meniatkannya untuk akhirat, kalau kita meniatkannya karena Allah, kita mengabdi karena Allah, kita mengabdi karena ingin takdim kepada guru gitu kan, dan nanti akan dapat barokahnya. Nah, dunia akan ngikut. Berarti ikhlas itu harus dari dalam diri sendiri ya, Pin? Iya, bener banget. Kita jangan ngerasa terpaksa kalau misalnya kita ada tugas ini dari asatidz kita disuruh ini, dan belajar kita terganggu, persiapan kita terganggu misalnya. Itu kan kewajiban dulu kan yang harus diprioritaskan. Kita kewajibannya ngabdi, ya ngabdi jadi prioritas. Kita lakukan aja sepenuh hati, jangan sampai ada rasa terpaksa. Kita niatkan, ya Allah semoga ini jadi jalanku gitu. Semoga ngabdi ini jadi jalanku buat gapai cita-citaku, dan alhamdulillah sekarang terbukti. Iya, alhamdulillah di top PTN. Iya. Iya, happy ending. Belum ending sih. Mungkin itu ya, sekedar sharing dari aku. Semoga bermanfaat. Amin. Dan ya amin. Terima kasih banyak atas waktunya, dan di lain waktu kita bahas bisa sharing lagi. Oke. Mungkin ada topik lain. Oke. Bye-bye.